Pada suatu malam, Ki Pati Semi merasa hatinya tak tenang. Beliau memikirkan Nyi Pati Semi. Kemudian paginya Ki Pati Semi menghadap Kanjeng Sultan untuk meminta izin mencari istrinya Nyi Pati Semi. Setelah mendapatkan izin dari Kanjeng Sultan, beliau langsung berangkat meninggalkan Kesultanan Cirebon dan mencari istrinya. Tacing TV mempersembahkan kisah sejarah Desa Ujung Semi dengan judul Asal-usul Desa Ujung Semi Cirebon. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Ujung Semi adalah sebuah nama desa yang diambil dari nama orang yang bebabak atau membangun desa. Orang yang membangun desa Ujung Semi adalah Nyimas Ratu Tunjung Semira, nama yang diberikan oleh Mbahku Cirebon, yang nama aslinya adalah Nyi Zainatul Khabsah. Beliau adalah istri dari seorang patih Kerajaan Islam Cirebon yang kemudian memakai nama belakang istrinya, yaitu Ki Pati Semi. Nama asli patih Kerajaan Islam Cirebon itu sendiri adalah Syarif Thoyib atau Syekh Jamalullah atau Syekh Abdus Salam. Ki Pati Semi dan Nyi Pati Semi adalah pasangan suami istri yang berasal dari Bani Israel. Konon ceritanya setelah Syarif Hidayatullah putra Nyimas Raras Santang yang berganti nama Syarifah Mudaim hasil perkawinannya dengan mendiang Sultan Hud dari Bani Israel. Atas izin ibundanya, Syarif Hidayatullah pergi ke Pulau Jawa untuk membantu uwaknya Ki Somadullah atau Pangeran Walang Sungsang atau Mbahku Cirebon untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Setelah kepergian Syarif Hidayatullah, Nyi Syarifah Mudaim merasa tidak tega dan khawatir. Kemudian sang ibu memerintahkan sanak keluarganya untuk mencari jejak Syarif Hidayatullah. Di antara sanak keluarga tersebut ikut serta Ki Pati Semi dan istrinya. Keberangkatan keluarga dari Bani Israel dengan menaiki perahu melalui lautan, akan tetapi Ki Pati Semi melalui dirgantara dengan menaiki sorban, sedangkan Nyi Pati Semi melalui lautan dengan menaiki kerudungnya sebagai perahu. Ketika Syekh Jamalullah atau Ki Pati Semi dengan istrinya sampai di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah telah diangkat dan dinobatkan menjadi Sultan di Kerajaan Islam Cirebon dengan gelar Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merasa senang atas kehadiran sepasang suami istri yang telah dikenalnya di tanah Bani Israel sebagai satria yang sakti mandraguna. Pada suatu hari setelah Syekh Jamalullah beserta istri menetap di Keraton Cirebon, di Keraton Cirebon kedatangan utusan dari Kerajaan Demak yang maksudnya meminta bantuan kepada Sunan Gunung Jati. Sehubungan Kerajaan Demak sedang dilanda kekacauan, pengacau di Kerajaan Demak mengaku bernama Sunda Lelanang yang datangnya dari hamparan Gunung Pajajaran. Sunda Lelanang menginginkan putri Sultan Demak yang bernama Nyi Ratu Masnyawa. Tetapi putri Sultan Demak menolaknya sehingga Sunda Lelanang membuat keributan dan kekacauan di daerah Kesultanan Demak. Para kesatria Demak sendiri belum bisa membakuknya sehingga meminta bantuan kepada Sultan Cirebon. Syekh Jamalullah dan beberapa gegeden Cirebon yang mendapat perintah dari Sultan Cirebon untuk menangkap pengacau Sunda Lelanang segera pergi ke Demak dan diterima baik oleh Sultan Demak.
Selanjutnya, Syekh Jamalullah berperang tanding melawan Sunda Lelanang. Dalam adu tanding tersebut keduanya sangat sakti dan tidak terkalahkan. Tetapi akhirnya perang tanding yang memakan waktu lama dan masing-masing mengeluarkan ilmu kedikjayaannya dan kesaktiannya. Sunda Lelanang dapat dilumpuhkan oleh Syekh Jamalullah dan diseret ke Keraton Demak. Setelah Kanjeng Sunan Gunung Jati, Sultan Cirebon mempunyai daerah yang luas berupa hutan belantara. Beliau memerintahkan kepada Ki Gede untuk dapat membuka tanah hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar yang masih dihuni oleh marga satwa, binatang-binatang buas, para dedemit, siluman, serta rawa-rawa yang luas dan menyeramkan. Rasanya pekerjaan itu sangat berat untuk dilaksanakan, akan tetapi pekerjaan sangat mulia dan perintah agama juga. Para Ki Geden setelah mendapat perintah dari Kanjeng Sultan Cirebon, kemudian mereka berangkat. Ada yang menuju ke timur, selatan, utara, ada pula yang ke barat. Sedangkan Ki Pati Semi yang saat itu menjabat sebagai patih menyaksikan para Ki Geden yang akan membuka hutan untuk perkampungan yang di kemudian hari akan diwariskan kepada anak cucu serta keturunannya. Ki Pati Semi merasa sedih karena kesibukannya. Beliau tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Ki Geden yang lain. Maka untuk menghibur suaminya, Nyi Pati Semi mengusulkan kepada suaminya dengan mengatakan, "Hai Kandapati, bagaimana kalau pekerjaan membuka hutan itu saya saja yang mengerjakannya? Bagaimana nanti keturunan kita, anak cucu kita, mereka tidak akan mempunyai tanah pusaka karena sekarang kita tidak berbuat apa-apa." Pada mulanya Ki Pati Semi tidak mengizinkan istrinya untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi Nyi Pati Semi selalu saja memohon dan mendesak dengan berbagai alasan yang kuat. Akhirnya Ki Pati Semi mengizinkannya. Kemudian Nyi Pati Semi berangkat meninggalkan Kesultanan Cirebon dengan tekad yang bulat. Beliau berjalan kaki seorang diri memasuki hutan belantara dengan berbagai cobaan dan rintangan. Beliau menuju ke barat laut, lalu berbelok ke arah utara. Setelah Nyi Pati Semi sampai di ujung utara, Nyi Pati Semi berhenti di suatu tempat dan merenung. Beliau berkata dalam hati, "Apa yang akan kulakukan dengan hutan belantara ini? Sedangkan aku hanya seorang wanita yang bertenaga lemah." Ketika sedang merenung, beliau mendengar suara tanpa rupa. "Hai Nyai Pati Semi, janganlah kamu berenung diri. Kerjakan dengan niat yang sungguh-sungguh apa yang kau cita-citakan sesuai dengan kemampuanmu. Ambillah batu yang ada di sampingmu sampai mengeluarkan api, kemudian bakarlah daun-daun yang kering. Nanti api akan menjalar kemana-mana. Di kemudian hari, tanah bekas bakaran api itu adalah tanah milikmu." Setelah tersadar dari lamunannya itu, Nyi Pati Semi langsung mengerjakan apa yang dikatakan Hatib itu. Dalam sekejap, hutan itu terbakar habis. Melihat perbuatan Nyi Pati Semi yang demikian, para Ki Geden yang sedang menebangi pohon-pohon besar itu merasa keheranan dan bertanya kepada beliau, "Mengapa Nyi Pati Semi berbuat demikian?" Kemudian Nyi Pati Semi menjawab, "Hai para Ki Geden, ketahuilah bahwa tanah yang ada bekas adalah tanah milik bagianku.
Setelah Abi Padam Nyipati Semi memberi batas-batas sebelah barat perbatasan dengan Wanakajir, daerah Jati Anom, sebelah timur berbatasan dengan Gegesik, sebelah selatan berbatasan dengan Prajawinangun dan Karang Sambung, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Gua. Batur sedulur sekampung, pada suatu malam Ki Pati Semi merasa hatinya tak tenang. Beliau memikirkan Nyi Pati Semi. Paginya Ki Pati Semi menghadap Kanjeng Sultan untuk meminta izin mencari istrinya, Nyi Pati Semi. Setelah mendapat izin dari Kanjeng Sultan, beliau langsung berangkat meninggalkan Kesultanan Cirebon dan mencari istrinya. Ketika sampai di daerah ujung Kesultanan, beliau keheranan karena melihat bekas jalannya api. Beliau berpikir, siapa dan mengapa ia berbuat demikian? Tiba-tiba Nyi Pati Semi berbisik dan langsung merangkul Ki Pati Semi. Wahai Kandapati, janganlah engkau marah atas perbuatanku ini. Sayalah yang membakar hutan dan menghanguskan pohon-pohon besar itu menjadi abu. Ketahuilah suamiku, apa yang telah saya perbuat adalah semata-mata atas petunjuk Allah. Kemudian Ki Pati Semi menjawab sambil tersenyum, Alhamdulillah, betapa mulia dan bijaksananya perbuatanmu ini, Dinda. Semoga Allah memberikan berkahnya. Amin. Setelah melepas kangen, mereka teringat bahwa mereka belum bersyukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian melakukan sujud syukur. Setelah melakukan sujud syukur bersama-sama, mereka menuju gubuk yang terbuat dari daun alang-alang sebagai tempat bernaung. Sesampainya di tempat yang dituju, keduanya terlena dengan pikiran masing-masing. Lalu Ki Pati Semi berkata, betapa gembira dan senangnya anak cucu kita yang menempati tanah seluas ini. Tiba-tiba Nyi Pati bertanya kepada suaminya, Kandapati, apakah nama tanah ini supaya di kemudian hari dikenal orang? Ki Pati menjawab, hai Dinda, mari kita melakukan sholat istikharah dulu agar mendapat petunjuk dari Allah. Tidak lama kemudian mereka mendapatkan firasat yang sama, bahwa di hadapannya terlihat sebuah pohon yang ujungnya selalu bersemi menjulang ke angkasa. Setelah itu mereka berdua teringat bahwa tanah itu terletak di ujung Kesultanan Cirebon, dan yang membuka tanah itu adalah Nyi Pati Semi. Atas persetujuan bersama, Ki Pati Semi memberi nama tanah itu dengan nama Ujung Semi, yang mengandung dua arti, ialah ujung. Tanah tersebut terletak di ujung Kesultanan, dan Semi sebuah nama orang yang membuka tanah tersebut, yaitu Nyi Pati Semi. Sedangkan arti yang kedua adalah ujung, artinya pucuk dalam bahasa Jawa. Kemudian semi, yang artinya adalah tumbuh. Jadi artinya pucuk yang selalu bersemi atau ujung yang selalu tumbuh. Siapakah yang akan menempati tanah itu, sedangkan mereka tidak mempunyai anak? Mereka sangat sedih akan hal itu. Suatu ketika kesedihan itu lenyap ketika Ki Pati Semi teringat akan keponakan yang juga bermukim di Kesultanan. Mereka adalah sepasang suami istri muda yang bernama Ki Sokaya dan Nyi Sokaya. Konon katanya mereka berasal dari Bani Israel. Suatu hari atas izin Kanjeng Sultan, Ki
Ki Pati Semi memboyong Ki Sokaya dan Nyi Sokaya ke ujung Semi. Ki Sokaya dan Nyi Sokaya kini telah berada di perkampungan yang jauh dari keramaian. Mereka tinggal di gubuk yang atap dan dindingnya terbuat dari alang-alang. Gubuk itu sendiri tidak ada tetangga, tidak ada anak-anak bermain ataupun tangisan bayi. Yang ada hanya suara yang menyeramkan, suara marga satwa dan suara binatang buas. Mereka hanya tinggal berdua, walaupun suatu waktu berempat jika Ki Pati Semi sedang tidak bertugas. Kendati pun demikian, Ki Sokaya dan Nyi Sokaya tidak pernah mengeluh. Mereka selalu bergembira dan tawakal kepada Allah. Mereka mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia seperti yang dicita-citakan Ki Pati dan Nyi Pati Semi, yaitu membangun perkampungan dan meramaikannya dengan penduduk yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat mereka berdua selalu berdoa agar dikaruniai putra dan putri yang soleh dan soleha. Akhirnya mereka dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama Ki Kam, Nyi Suyem, Nyi Suropati, dan Ki Malem, yang dikenal dengan julukan Ki Kantok dan Ki Jakadolog. Setelah beberapa tahun kemudian, datanglah Ki Kares dan Nyi Kares, sehingga dari kedua keturunan tersebut, yaitu Ki Sokaya dan Ki Kares, kemudian beranak cucu sampai saat ini, yang berjumlah lebih dari 5.000 jiwa. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Ujung Semi Cirebon. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama toko atau tempat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap maduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.